Bapak Ibu yang ada di tempat, kami mohon untuk mencatat ya Bapak Ibu, karena sebenarnya ini adalah pakemnya, sehingga supaya nanti kita bisa mentransfer ilmu kita ke jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi malam hari ini adalah kekuatan follow up, yang mana materi ini sebenarnya akan diberikan pada saat memang betul-betul Bapak Ibu sudah kualifikasi eksekutif agen. Ya. Nah, saya dipesan oleh Pak Founder nanti diberikan yang sederhana saja, jangan terlalu ketinggian seperti itu. Bagi saya ilmu saya masih sangat sedikit Bapak Ibu, karena kita semakin belajar, kita akan semakin berkurang untuk lebih tahu lebih jauh. Jadi yang pertama, dalam Bapak Ibu menjalankan syiar Baitullah ini, yang pertama adalah niat. Meluruskan niat. Kita itu menjadi pejuang syiar Baitullah itu niatnya apa? Banyak informasi di luar sana bahwa usaha syiar umroh itu sangat kejam. Seperti itu. Manakala ranahnya itu ibadah, tapi kadang kita mempunyai tataran itu lebih kejam daripada usaha biasa. Ya, makanya kita harus meluruskan niat. Niat kita pencapaiannya adalah semata-mata karena Allah, bertambah akidah dan akhlak kita, bertambah mungkin sayang kita kepada orang tua, bertambah hormat kita kepada suami, istri, bertambah juga kita terhadap lingkungan kita, bertambah pencapaian setelah kita pulang umroh itu lebih baik dari yang kemarin. Seperti kita memakai skincare, jadi ada after before itu nyata bedanya. Karena kita manusia itu tidak lepas dari nafsu, ya Bapak Ibu. Dengan niat itulah yang akan mengantarkan kita sampai kapanpun. Niat bekerja untuk Allah, bukan niat bekerja untuk manusia yang berharap banyak hal yang kadang kalau kita tidak bisa mencapainya kita kecewa. Jadi mari kita luruskan niat. Bapak Ibu akan berada di biro travel manapun, selama niat kita belum lurus, selama niat kita bercabang, selama kita bekerja di dua mata pisau, kita tidak akan menemukan kedamaian dalam hati kita. Sehingga itu menjadi modal yang sangat utama. Terus yang kedua, Bapak Ibu yang menjalankan syiar Baitullah, itu masih mempunyai impian. Masih mempunyai impian mengumrohkan orang tua, masih mempunyai impian bagaimana membantu hutang-hutang orang tua dengan usaha kita, dengan ujroh kita. Karena hutang-hutang orang tua siapa lagi kalau bukan anak-anaknya yang menjadi soleh dan soleha untuk membantu mereka lepas dari azab Allah. Jadi punya impian. Kalau tidak mempunyai impian, hambar. Berasa tidak ada passion, tidak ada chemistry dalam kita melakukan pekerjaan kita. Karena tidak bernyawa, tidak ada ruhnya seperti itu. Hanya sekedar jasad yang bergerak ke sana kemari, tapi kita tanpa tahu arah dan tujuan. Terus yang ketiga punya daftar nama Bapak Ibu. Bapak Ibu punya daftar nama mungkin sudah biasa, apalagi di pemain jaringan, daftar nama itu adalah aset ya Bapak Ibu ya, yang itu akan kita gali menjadi sebuah kekayaan yang sangat luar biasa dari daftar nama itu. Nah dari daftar nama itu akhirnya kita undang di majelis taklim, di kajian, di arisan, di kegiatan olahraga, terus di kegiatan apapun, mungkin musyawarah dan lain sebagainya. Nah dari situlah kita akan menemukan orang-orang yang mungkin memang Allah berikan hidayah, dan pada saat kita menyampaikan itu ada domain Allah yang itu menjadi rezeki kita, sehingga jamaah itu mendaftar ke kita. Ya, dari daftar nama itu.
Bapak Ibu kadang untuk memulai syiar Baitullah ini ada banyak yang bingung, "Gimana ya Bu Evi kok nyari jamaah satu kok susah?" Seperti itu. Dan di sini saya tekankan kita bisa dengan mengawalkan sedekah, ajak, daftar nama itu hadirkan di rumah Bapak Ibu, sehingga rumah Bapak Ibu menjadi berkah, suguhkan makanan yang kita cintai menjadi mengawalkan sedekah. Jadi jangan sampai nanti pusat mau kasih subsidi apa kalau aku ngumpulkan di rumah gitu. Nah, di sini kita independent business owner, kalau bisa awalkanlah sedekah. Buatlah majelis ilmu di rumah kita dengan cara wahananya adalah sebagai pejuang syiar Baitullah yang mana dalam hal ini adalah di Umroh Family. Pada saat mereka hadir, sampaikan dan mungkin undang leader Bapak Ibu untuk menyampaikan di situ maksud dan tujuannya. Bisa jadi mungkin kita nunut ya Bapak Ibu. Tapi persentase kita nunut itu kadang tipis nih, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namanya aja nunut dari sisa waktu acara mungkin yang teman kita kenal, sehingga kadang acara nunut-nunut itu kadang hanya membuang energi, tapi tidak apa itu menjadi ajang latihan, ajang latihan kita memperbanyak hasanah. Karena semakin banyak penolakan, kita akan memperbanyak hasanah kita untuk semakin tajam besok kita. Istilahnya seperti itu. Nah, selanjutnya sesudah presentasi itu sudah dibuatkan pakem oleh manajemen pusat yang setiap malam Rabu dan malam Sabtu sudah diinformasikan, ya itulah yang diulang-ulang untuk disampaikan. Tidak harus seperti itu Bapak Ibu, kadang kita harus mempunyai style ya, mungkin kita lagunya lagu campur sari nggih, cengkoknya seperti itu. Jadi asal tujuan dari misi itu tersampaikan lah, terkomunikasikan ke audiens. Dan yang keenam ini adalah follow up. Mohon maaf, saya masih batuk. Nah, inilah follow up ini adalah jantungnya dari semua pergerakan kita. Termasuk Bapak Ibu yang hari ini jamaahnya baru pulang umroh. Itu harus di follow up. Di follow up itu biasanya dari jamaah yang sudah kita presentasi, yang belum berangkat, itu ada yang menolak. Ya, ada yang membuat janji, oh ya sudah besok ketemu dengan suami saya, soalnya saya harus menyampaikan ke suami saya. Ada yang memberikan referensi, kayaknya teman saya itu kepingin ikut umroh seperti itu. Nah, selanjutnya adalah orang-orang yang mengambil keputusan. Dan yang terakhir biasanya adalah orang-orang yang berkomitmen menjadi agen. Dia kepingin sisa usianya itu menepi untuk menjadi pejuang syiar Baitullah, yang mana pencapaiannya adalah memperbaiki diri, termasuk saya Bapak Ibu ya. Usia saya sudah waktunya menepi dan memperbaiki diri. Pencapaiannya bagaimana menjadi sebaik-baik manusia walaupun ujiannya sangat luar biasa seperti itu. Nah, di follow up ini termasuk yang habis pulang umroh Bapak Ibu, salah satunya adalah mengumpulkan jamaah yang sudah berangkat di grup Bapak Ibu, mungkin dijamu, terus mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang ada dalam isi hatinya dalam perjamuan itu, dan sarankan jamaah itu membawa teman 1 atau 2. Sehingga kalau Bapak Ibu kemarin jamaahnya 30, taruhlah 1 orang membawa 2, maka akan terkumpul 60 orang. Sehingga ada misi in action di dalam acara tersebut, kita mendengar saran dan masukan dari mereka, tapi juga kita membuat magnet untuk orang baru kepingin untuk bisa umroh mudah melalui Umroh Family, seperti itu. Karena referensi, sebuah perusahaan yang mereferensikan ke orang lain dan orang lain itu tertarik dengan perusahaan kita, itu adalah poin. Maka perkembangan omset perusahaan itu akan terus berjalan.
Tapi manakala 338 itu tidak mengadakan follow up leader-leadernya, maka grafik itu akan terjadi penurunan, ya. Nah, di situ saran masukan ataupun kekecewaan tetap kita harus terbuka menerimanya, karena itulah menjadi koreksi untuk ke depan menjadi lebih baik. Sehingga manakala perusahaan tidak mengadakan follow up, akhirnya staff dan kompetitor biasanya lebih ganas memfollow up. Contoh ngeblas data HP Bapak Ibu semua dengan rayuan untuk ikut umrohnya. Mereka rajin follow up. Itu namanya follow up. Nah, kita jangan larut menangkis blast HP dari kompetitor, tapi bagaimana kita juga berkumpul memfollow up jamaah kita dengan menjamu dan ajak untuk mereka ngajak jamaahnya. Sehingga akan ada perkembangan untuk pemberangkatan di bulan Oktober, November, dan Desember berikutnya. Jadi tidak fokus orang yang mengganggu kita, tapi bagaimana kita dengan follow up itu kita punya strategi. Strategi mengubah pola pertarungan, tidak melayani kompetitor yang nakal, atau kompetitor yang tidak punya kesantunan dalam bermuamalah, tapi bagaimana kita pola pertarungan kita menjadi sesuatu yang cantik dan sesuatu yang berbungkus omset. Nah, di situ maka Bapak Ibu yang di Umroh Family yang menjadi pejuang Syiar Baitullah ini akan bertumbuh. Apalagi kalau kantor perwakilan. Kehidupan kekuatan kantor perwakilan ada di jumlah jamaah. Dan kekuatan survive, daya survive passion seorang agen ada dari follow up leadernya, ada dari follow up kantor perwakilannya. Dan tidak menutup kemungkinan follow up ini juga dilakukan antara kantor perwakilan dan kantor pusat. Dan kantor pusat pun mau melakukan evaluasi supaya antara jamaah, agen, kantor perwakilan, dan pusat itu ada keselarasan hubungan. Sehingga omset yang diharap berikutnya itu akan tercapai. Jadi disinilah kekuatan follow up. Jadi jangan sampai ada agen yang mungkin di telepon tidak diangkat ya, di WA tidak dibalas, terus mengkomunikasikannya itu susah. Tapi manakala nanti agennya itu berhubungan dengan orang lain, mengkomunikasikan dengan orang lain, itu jealous. Kenapa ikut mencampuri urusan agen lain seperti itu? Nah, ini menjadi koreksi. Bapak Ibu harus sering telepon, harus sering sapa. Mungkin seminggu sekali. Kalau lawan jenis jangan terlalu sering ya. Mungkin hanya khusus untuk progres pekerjaan seperti itu. Kita juga harus menjaga ranah komunikasi untuk supaya usaha Syiar Baitullah ini tetap tertata dalam ranah syariah. Menjaga komunikasi antara laki-laki dan perempuan itu juga perlu dijaga. Jadi jangan sampai jam 11 malam konsultasi seperti itu di dalam umroh ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Karena kita juga harus menjaga attitude kita sebagai seorang perempuan. Nah, kenapa kok penting follow up? Jadi dari gambaran ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Founder ya, salah satunya itu kita di lapangan harus siap brosur. Jadi tas ransel itu harus ada siap brosur, kartu nama, formulir pendaftaran, ID card, company profile, marketing plan, fadilah umroh, jadwal harian, dan Bapak Ibu memang mulai harus rajin baca Al-Quran, hadis, dan buku-buku agama untuk menambah hasanah kita. Sehingga tidak hanya saja dikejar itu jumlah jamaah, tapi juga ada pertambahan, misalnya tadi sholat wajib cuma 4 lembar ya, mungkin tambah. Jadi dengan pertambahan pencapaian itu akan membentuk kita sebagai agen umroh yang betul-betul menjaga sikap kita, ya, karena 80% agen umroh itu dilihat dari sikap. Cara menyampaikan, cara berdandan, cara dalam forum itu mungkin dengan audien, intonasi, gitu.
dan kita diharapkan tidak merasa lebih tahu daripada audiens. Karena konsep kita adalah kita di sini melayani, sehingga dengan kehambelan kita, orang itu akan simpati dan bekerja dengan sepenuh hati itu akan lebih mengena daripada bekerja dengan sepenuh hari. Follow up selanjutnya yang tidak kalah penting setelah alat bantu tadi adalah Bapak Ibu jangan sampai memasukkan jamaah tidak di jalur kita, ya. Karena namanya jaringan pasti akan terurai dan akan terpantau, akan diketahui di akhirnya, ya. Terus yang kedua, pada saat kita follow up orang itu mau bayar, pastikan bayarnya langsung ke BSI. Itu juga follow up. Bapak Ibu akan mendaftar, bisa enggak mungkin suatu hari kapan saya derek ke Bapak Ibu ke Bank Syariah Indonesia seperti itu. Jangan ke nomor rekening pribadi kita. Dibayarkan tapi tidak utuh. Mungkin dikurangi 50 juta. Dan disampaikan jamaah kurang bayarnya 50 juta. Tetap terkuak Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu pimpinan KP harus proaktif memfollow up jamaah yang akan bayar itu, apakah betul-betul sudah dibayarkan ke perusahaan atau bagaimana? Ini tugas para agen dan kantor perwakilan. Pastikan itu jaringannya, seperti itu. Karena kontrol sosial kita adalah melalui customer base di bawah dari jamaah, agen, kantor perwakilan, dan pusat. Manakala kontrol sosial itu tidak terfollow up, maka akan banyak sekali penyimpangan di luaran sana. Nah, ini adalah follow up. Follow up adalah tindakan untuk mengantisipasi, meminimalisir kemungkinan-kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan. Seperti itu. Dan pastikan jamaah yang berangkat dengan kita, jamaah kita. Jalur kita. Jangan sampai jamaah yang berangkat dengan kita bukan jalur kita. Itu sudah salah kaprah seperti itu, dan apabila kita diam saja, maka image masyarakat bahwa seorang pesiar Baitullah, seorang yang siar di umroh itu kadang mentalnya lebih ganas daripada orang-orang yang ada di terminal. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita tahu hukumnya, kita tahu dosa, kita SOP-nya Quran dan hadis. Tapi kenapa kita melanggar? Ditutup-tutupi. Tapi akhirnya Allah akan mengurai sesuai waktunya. Sehingga follow up seperti ini sangat dahsyat Bapak Ibu. Karena hanya untuk membaca sebuah brosur itu sangat mudah. Membaca sebuah knowledge, pemahaman produk, selagi kita rajin belajar sangat mudah. Tapi kekuatan follow up yang hakiki adalah bagaimana kita menjadi manusia yang diamanai oleh para jamaah, kita memfollow up-nya pun dengan sepenuh hati, penuh dengan rasa akidah dan akhlak. Itu yang penting. Karena manakala kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Manakala kita memang bekerja untuk akhirat, pasti dunia mengikuti. Sehingga saya sebagai orang awam, memang saya sangat berharap di usaha siar Baitullah ini menjadi cermin bagi kita, bagaimana kita sampai menginjak kakinya ke Baitullah, ada tatanan, ada ranah yang harus kita ubah dari kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita lolos dan lulus uji sampai di tanah suci, dan pulang pun kita akan menjadi seorang yang membawa perubahan kepada banyak orang. Seperti itu. Nah, ini adalah follow up yang tidak saja untuk bagaimana orang itu supaya ikut dengan kita, tapi bagaimana kita memfollow up diri kita sendiri sehingga orang akan melihat dan akan ikut dengan kita karena kita merubah diri kita dari diri kita sendiri. Karena orang lain tidak akan pernah bisa merubah kita, Bapak Ibu. Jadi mungkin itu, saya tidak berpanjang lebar. Dari alat bantu tadi sudah, akhirnya daftar umroh. Setelah daftar umroh, pastikan bikin paspor, baru masukkan web. Jangan sampai
website kita itu isinya sampah. Karena bukan agen mencari agen, tapi kita adalah agen mencari jamaah dan mencari jamaah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu penekanan dari sebuah follow up yang harus kita pertajam pasca kita sekian lama sudah mengikuti materi Umroh Family Billionaire. Dan yang terakhir Bapak Ibu sudah mempunyai daftar nama basis. Daftar nama basis itu adalah agen dan jamaah potensial Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu kelola menjadi 10 orang. Contoh, di sini ada nama Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz akan mencetak 10 Abdul Aziz di bawahnya Pak Abdul Aziz. Siap, yang punya passion sama, punya frekuensi sama, dan mengkomunikasikan segala sesuatu setiap hari, tapi kita harus ketemu dalam sebuah meja konsultasi paling enggak pekanan. Seperti itu. Makanya saya menghimbau kepada teman-teman semua, buatlah kelas Syiar Baitullah Class. Ada MC-nya, ada marketing plan-nya, ada fadilah umrohnya, ada closing-nya. Itu adalah kekuatan pasar yang sangat dasar di ranah customer base. Jadi saya bisa menyampaikan seperti ini karena saya mempraktikkan di Jogja Bapak Ibu ya. Dan insya Allah di bulan Desember nanti sudah kurang lebih 60 jamaah terdata dari seat yang terpantau 80 seat Solo to Jeddah. Sehingga progres pasca kita kepulangan kemarin, kita sudah tidak lagi memikirkan apa-apa, tapi bagaimana kita bedah daftar nama kita bedah progres jadwal harian kita untuk progres selanjutnya. Seperti halnya kita bekerja di ASN ataupun PNS. Ya, mungkin itu saja Pak Sumiatno, Bapak Ibu semua, dari materi yang saya sederhanakan, karena materi ini akan diberikan nanti khusus untuk eksekutif agen di saat kita offline di acara bootcamp, Bapak Ibu. Okay. Jadi mungkin itu yang mudah dicerna dan mudah dipelajari. Follow up itu tidak hanya jamaah yang akan kita dapatkan, tapi kita harus terus memfollow up diri kita, meng-create diri kita, mengosongkan gelas, tapi setiap orang diberi kelebihan ilmu oleh Allah yang insya Allah itu adalah kekurangan kita. Demikian Bapak Ibu, tidak ada gading yang tidak retak, evaluasi diri, koreksi, dan siap bertumbuh. Mari kita bela agama kita untuk kejayaan Islam dan ekonomi mandiri keluarga kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan masalah kekuatan follow up. Saya kira Bapak Ibu semuanya, para peserta di Zoom meeting ini sudah mengikuti dan bahkan sudah mencatat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Evi bisa kita aplikasikan di lapangan sehingga apa yang diharapkan utamanya adalah untuk diri, baru keluarga, kemudian baru perusahaan. Tentunya bisa tercapai. Jadi memang yang namanya follow up sangat penting karena saya sendiri juga agak lemah sekali. Ya namanya memang masih harus terus belajar. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Evi tentunya harus kita laksanakan di lapangan. Baik untuk menginjak acara yang kedua yaitu marketing plan atau rencana strategi pemasaran yang akan disampaikan oleh Bapak Amirno, pimpinan Bekasi. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada Pak Amirno. Semoga Pak. Baik, terima kasih Pak Sumiatno atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
pada kesempatan hari ini di Zoom malam ini 29 September tahun 2023 kita semua diberikan sehat walafiat, diberikan nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita terus memanfaatkan untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya yang tentunya kita semua mengharapkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Yang kami hormati Bapak Dodi Al-Ansor selaku CEO sekaligus Direktur dari Umroh Family PT Eskia Barokah Abadi yang saat ini masih dalam perjalanan menuju Jakarta. Yang kami hormati Bunda Evi Herawati selaku Kepala Kantor Wilayah 1 yang meliputi DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang kami hormati juga Ustadz Dede Sulaiman selaku Ketua Wilayah 2 yang meliputi Jawa Barat, DKI, Banten. Dan juga yang kami hormati seluruh KP dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu, Pak Yai, Bu Nyai, Bapak Ibu juga yang malam ini baru pertama kali hadir, yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada Bapak Ibu seluruh peserta dari Zoom malam hari ini. Kami doakan juga semoga Bapak Ibu yang baru pulang dari umroh, yang masih serah, masih batuk, biasanya sampai 1 bulan, itu ada yang mengistilahkan batuk onta. Jadi sabar Bapak Ibu ya, itu bagian dari ujian. Memang biasanya dari cuaca yang cukup panas di sana, setelah kembali ke daerah tropis, rata-rata juga batuk. Dan itu adalah bagian ujian setelah kita pulang dari sana. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan mendapatkan umroh yang mabrur dan mabruroh. Baik, Mas Andri, bisa di-share untuk materinya, Mas? Ya, terima kasih juga untuk Mas Andri selaku Ketua dari Kantor Perwakilan Tangerang Raya, dan alhamdulillah juga beliau yang selalu membantu aktivitas kita semua di Umroh Family. Hampir semua KP pasti sudah mengenal beliau ya. Jangan sampai satu KP tidak mengenal beliau, karena saya khawatir ketika Bapak Ibu tidak mengenal Mas Andri, nanti kiriman kopernya tidak akan sampai ke tempat Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja saya ke inti materi malam hari ini, yaitu syiar umroh berbagi rezeki. Next, Mas. Baik, Bapak Ibu, yang sudah terdaftar menjadi jamaah umroh family, tentu Bapak Ibu juga sudah bisa untuk mendaftar sebagai agen dari umroh family. Dan hubungan kita antara umroh family dan kita adalah kemitraan ya Bapak Ibu, bukan sebagai karyawan, sehingga kita tidak mendapatkan gaji. Oleh sebab itu, maka ikhtiar dari Bapak Ibu itu sangat menentukan dari hasilnya. Dengan fokus dan memotivasi diri untuk syiar umroh, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu cita-citakan bergabung di Umroh Family bisa tercapai. Next, Mas Andri. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di layar kiri atas ada Vision 2030, yaitu latar belakang dibuatnya marketing plan ini adalah visi dari Arab Saudi tahun 2030. Dilansir dari Saudi Gazette, Kementerian Haji dan Umroh Saudi, bahwa pemerintah Arab Saudi memprioritaskan pariwisata sebagai pendapatan negara
kuota dan kemudian haji umroh akan dibuka seluas-luasnya. Dan di tahun 2030 jamaah umroh ditargetkan menjadi 30 juta per tahun. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dibuatnya marketing plan ini adalah latar belakangnya dari visi Arab Saudi 2030 ini, Bapak Ibu. Karena kalau angka sebesar ini tidak mungkin dicapai oleh perorangan maupun hanya satu PT saja. Sementara ada yang satu perusahaan biro umroh dalam 1 tahun hanya mendapatkan 1.000 sampai 2.000 jamaah umroh. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kuota tersebut, Pak Founder menciptakan marketing plan ini. Mudah-mudahan dengan marketing plan ini, Bapak Ibu juga bisa ikut berbisnis di umroh maupun haji ini. Nah, berapa sekarang kuota dari kemampuan pengiriman jamaah seluruh dunia per tahun? Kalau di situ disebutkan ditargetkan 30 juta, artinya angka tersebut saat ini belum tercapai. Nah, menurut informasi saat ini per tahun Arab Saudi baru menerima 10 sampai 20 juta per tahun, Bapak Ibu. Itu artinya akan ditingkatkan 100 sampai 200%. Dan insya Allah kalau Arab Saudi sudah membuat planning ini, maka insya Allah akan tercapai. Karena ketika mereka membuat planning, segala sesuatunya sudah dipersiapkan untuk mempercepat dari program-program Arab Saudi. Sebagaimana Bapak Ibu yang mungkin sudah bolak-balik ke Tanah Suci, di area sekeliling Masjid Mekah di Madinah, itu terus aja ada pembangunan dan pembangunan sampai mungkin kadang-kadang kita bertanya kapan selesainya. Nah, targetnya di 2030 ini nanti bisa mencapai 30 juta per tahun. Next, Mas Andri. Nah, baik Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu lihat angka-angka di depan itu adalah perkembangan jamaah umroh dari 2013-2014 hingga 2018. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kenaikan dari tahun ke tahun itu 6%, 7% sampai 20%. Nah, di situ datanya baru sampai di 2018, di 2019 sendiri belum terinput di situ. Di 2019 itu kita ada pengurangan peningkatan dari 1 juta menjadi sekitar 950. Berarti ada penurunan hampir sekitar 10%-nya. Nah, kemudian di 2020 dan 2021 tidak ada pemberangkatan umroh maupun haji karena ada pandemi. Dan mulai awal 2002, tepatnya tanggal 17 Januari, itu umroh mulai dibuka kembali. Dan umroh family juga sudah memberangkatkan di bulan Februari tahun 2022-nya. Total pemberangkatan umroh family hingga saat ini itu hampir 40 kali pemberangkatan, Bapak Ibu. Nah, di 2022 berapa banyak jamaah yang diberangkatkan? Dari seluruh dunia itu hanya berjumlah sekitar 2 juta saja. Ya, karena masih kecil sekali, karena baru pulih, baru diizinkan, masih begitu banyak persyaratan, dan yang luar biasanya dari 2 juta jamaah umroh seluruh dunia, dari Indonesia itu berjumlah sekitar 560.000 jamaah. Nah, ini artinya hampir seperempat dunia sendiri jamaah umroh yang berangkat dari Indonesia, ini jumlah yang luar biasa, Bapak Ibu. Next, Mas Andri. Nah, untuk marketing plan dari Umroh Family ini kita berikan judul dengan siar umroh berbagi rezeki. Nah, apa yang tertulis di depan ini tentu Bapak Ibu yang sudah menjadi agen atau sudah mendaftar sebagai jamaah umroh, Bapak Ibu sudah mengisi formulir. Calon agen mengisi formulir pendaftaran umroh dan daftar agen. Karena seperti yang disampaikan Bunda Evi tadi, kita di Umroh Family bukan agen mencari agen, tapi seluruh agen yang bergabung adalah mencari jamaah. Nah, setelah mereka bersedia untuk kapan mau berangkatnya, bersedia untuk umroh,
maka mereka boleh bergabung untuk menjadi agen. Nah, setelah agen terdaftar, maka akan diberikan username dan password Bapak Ibu. Username itu nama samaran boleh atau nama Bapak Ibu, lalu password yang digunakan untuk masuk ke web umrohfamily.id. Nah, kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar dari agen, itu saya sarankan untuk menanyakan kepada orang yang mengajak kepada Bapak Ibu apa nama username dan password. Dan jika orang yang mengajak Bapak Ibu juga belum tahu, silahkan bisa ditanyakan langsung ke Mas Andri sebagai admin pusat yang mengurusi tentang website ini. Kemudian agen akan mendapatkan fasilitas. Fasilitasnya apa Bapak Ibu? Yaitu ID card dan sales tool. Nah, fasilitas-fasilitas ini yaitu yang berupa ID card biasanya diberikan dalam bentuk PDF, dikirim ke masing-masing HP, karena HP zaman sekarang juga udah canggih-canggih, sudah bisa membaca file-file yang dikirim. Nah, nanti Bapak Ibu bisa minta tolong kepada KP terdekat atau orang yang mengajak untuk membuat ID card-nya ini. Tinggal mengganti nama dan mengganti foto, atau jika Bapak Ibu juga kesulitan untuk membuat ID card ini, bisa menghubungi Mas Andri. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan diberikan sales tool. Sales tool tadi yaitu berupa file-file yang dipergunakan untuk proses kita bersiar. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan diberikan yang namanya file siar umroh. Karena apa yang sudah diberikan 3 file ini adalah hasil bertahun-tahun yang sudah dirumuskan oleh Pak Founder, maka tolong untuk tidak dirubah atau silahkan dikembangkan, tapi minimal tidak mengurangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Founder. Kemudian di file kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan company profile. Nah, company profile itu isinya apa saja? Company profile tersebut yaitu visi misi dari Umroh Family sendiri, diantaranya adalah mengajak kepada Bapak Ibu untuk sukses menjadi agen umroh atau agen haji Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya bukan hanya sekedar materi yang diajak dalam visi misi tersebut, namun terlepas dari Bapak Ibu bergabung di Umroh Family atau tidak, maka bisnis ini pun akan ada dari luar non-muslim yang juga ikut merasakan bisnis ini. Nah, ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Daripada di luar non-muslim yang mereka kaya dari bisnis ini, kenapa kita yang dari muslim tidak memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh Umroh Family. Kemudian tool yang ketiga yaitu marketing plan yang saat ini sedang saya bawakan. Nah, kenapa kok ini dibawakan berkali-kali? Karena ini hitungan angka Bapak Ibu yang kelihatannya sederhana, tapi saya yakin sekali dua kali Bapak Ibu tidak akan paham. Saya sendiri yang mungkin sudah berkali-kali membawakan ini, saya masih terus mempelajari. Nah, karena dengan kita terus membaca berulang-ulang, akhirnya pelan-pelan kita akan diberikan pemahaman, kita nggak tahu kita ditanya, kita nggak tahu kita ditanya. Nah, itu yang akhirnya membuat Bapak Ibu sekalian menjadi ahli. Nah, insya Allah jika Bapak Ibu sudah ahli dalam bersiar, menguasai 3 materi utama tadi, Bapak Ibu sudah cukup dikenal sebagai siar umroh, bukan lagi Bapak Ibu yang harus mendatangi para jamaah di lapangan, tapi bisa jadi. Nah, mungkin beberapa pensiar yang sudah senior, mereka tahu-tahu dapat WA. Tahu-tahu ada yang datang ke rumah, Pak, saya mau daftar umroh, Bu, saya mau daftar umroh. Wajar Bapak Ibu, karena beliau-beliau sudah memulainya terlebih dahulu, mereka sudah belajar juga materinya, kemudian sudah membranding diri bahwa mereka sebagai siar umroh, maka insya Allah itu juga akan terjadi kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian jenjang karir yang ada di Umroh Family sebenarnya tidak banyak, hanya ada 3 agen, eksekutif agen, dan eksekutif direktur. Dan ini adalah hanya penamaan saja yang nanti masing-masing ada lingkup kerjanya. Next, Mas Andri. Nah, baik Bapak Ibu, untuk bergabung menjadi pensiar Baitullah tadi sudah disampaikan, tentu Bapak Ibu harus
bergabung dulu untuk menjadi jamaah umroh dari Umroh Family. Dan ini disiarkan melalui member get member, dari anggota ke anggota, dari keluarga ke keluarga, dari teman ke teman, dari kenalan ke kenalan. Makanya tadi di materi sebelumnya disampaikan oleh Bunda Evi, nama-nama yang ada di dalam HP Bapak Ibu itu adalah ring 1 Bapak Ibu, minimal beliau-beliau adalah orang-orang yang mengenal Bapak Ibu atau Bapak Ibu sudah mengenal. Dan selanjutnya tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Bunda Evi, dan itu juga bukan sekedar teori, karena apa yang disampaikan tadi kepada kita itu juga ilmu, berdasarkan pengalaman yang sudah disampaikan oleh Bunda Evi selama beliau kurang lebih 4 tahun menjadi pensiar Baitullah bersama Umroh Family. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian sistem komisi atau ujroh atau agen, yaitu komisi jamaah langsung adalah 1 juta. Nah, komisi jamaah langsung itu seperti apa? Jadi misalnya saya sudah bergabung menjadi agen pensiar Baitullah bersama Umroh Family, lalu saya mengajak kakak saya dan kakak saya berangkat, maka setelah kakak saya melakukan pembayaran, saya akan mendapatkan komisi sebesar 1 juta. Nah, kemudian akan mendapatkan komisi jamaah referral sebesar 500.000. Nah, jamaah referral itu seperti apa? Nah, tadi saya contohkan, saya sudah mengajak kakak saya sudah memberangkatkan kakak saya, dan saya mendapatkan komisi jamaah langsung sebesar 1 juta. Ternyata kakak saya mengajak mertuanya untuk berangkat umroh melalui Umroh Family dan mereka sudah membayar, maka kakak saya akan mendapatkan 1 juta dan saya akan mendapatkan 500.000. Jadi ini 2 tingkat saja Bapak Ibu, karena ini bukan multi level, ini hanya sistem saja yang dibangun oleh Pak Founder, jadi memang tidak terlalu banyak kedalamannya. Lalu kapan Bapak Ibu akan menerima komisi ini? Maka untuk komisi jamaah langsung dan komisi referral ini dalam 1 bulan akan diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 5 dan tanggal 20. Jadi misalnya saya tadi mengajak kakak saya di tanggal 7 atau 8, lalu kakak saya tanggal 10 bayar, maka saya bisa ajukan komisi itu di tanggal 13 atau 14, maka di tanggal 20 akan ditransfer ke rekening saya. Begitu juga dengan komisi jamaah referral tadi, sama ya Bapak Ibu, sebulan diberikan 2 kali, yaitu pada tanggal 5 atau tanggal 20. Nah, jika orang yang kita ajak mereka melakukan pembayarannya di tanggal di atas 20, misalnya di 27, 28, maka kita bisa mengajukan komisi tersebut sebelum tanggal 5, dan di tanggal 5-nya kita akan ditransfer komisi tersebut ke rekening kita. Maka saya sarankan Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi agen Umroh Family untuk membuka rekening BSI, karena nanti transfer rekeningnya dari rekening Bank Syariah Indonesia. Next, Mas Andri. Nah, baik Bapak Ibu. Selain tadi Bapak Ibu mendapatkan 1 juta, mendapatkan 500, Bapak Ibu juga akan mendapatkan 300.000, namun ada syaratnya, karena ini adalah bonus tahunan EA Bapak Ibu. Syaratnya yaitu Bapak Ibu sudah qualified untuk masuk sebagai eksekutif agen, lalu omset grup Bapak Ibu mencapai 450 jamaah umroh, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan 300.000. Nah, Pak, kalau bagaimana syaratnya kalau saya kurang dari 10 grup ya, omset grup 450, ini minimal kita punya 10 grup. Kalau misalnya Bapak Ibu punya 7 grup atau 8 grup tapi mencapai 450, maka syarat dan ketentuannya belum berlaku Bapak Ibu. Jadi minimal Bapak Ibu sudah membina 10, tentu lebih banyak lebih baik. Dan misalnya Bapak Ibu punya 15, punya 17, dan walaupun sedikit-sedikit ternyata mencapai 450 jamaah umroh 1 tahun, maka Bapak Ibu sudah berhak untuk mendapatkan
komisi bonus tahunan yang sebesar 300.000 ini. Nah, lalu kapan diberikannya kalau yang 300.000 ini? Jadi Bapak Ibu yang sudah qualified untuk EA, lalu Bapak Ibu sudah punya lebih atau minimal 10 grup, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 300.000 yang dihitung pada tanggal 30 Sya'ban Bapak Ibu. Kapan tanggal 30 Sya'ban? Ketika besok pagi itu adalah 1 Ramadan, itu berarti sebelum 1 Ramadan berarti tanggal 30 Sya'ban. Maka total jamaah Bapak Ibu dalam 1 tahun umroh itu akan dihitung semua dan diberikan pada tanggal 15 Ramadan Bapak Ibu. Nah, karena biasanya setiap Ramadan ini kita ada pengeluaran banyak sekali, harus menyiapkan THR juga untuk orang tua, untuk saudara, ponakan, dan lain-lain. Maka jika Bapak Ibu mencapai ini, Bapak Ibu akan sangat terbantu sekali. Nah, baik kita lanjut. Next, Mas Andri. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, apalagi selain tadi yang 300 dari minimal 400 tadi, Bapak Ibu juga akan mencapai bonus tahunan ED dengan syarat minimal 10 eksekutif agen langsung atau L1, maka komisi bonus tahunan 50% dikali bonus tahunan EA langsung atau L1 Bapak Ibu. Next, Mas Andri. Nah, baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya ini diumpamakan kita menghitung untuk formula sukses 1, potensi komisi ujroh yang tadi dari 1 juta. Ini perlu Bapak Ibu ingat. Untuk formula sukses 1 ini kita menghitung potensi komisi ujroh yang 1 juta tadi. Nah, anggap di 1 hari Bapak Ibu siar program ke 1 relasi, maka 1 bulan kita hitung rata-rata 30 hari. Maka Bapak Ibu siar kepada 30 calon jamaah umroh. Nah, anggap karena Bapak Ibu masih baru closing misalnya 5 jamaah umroh. Berapa komisinya? Maka Bapak Ibu akan mendapatkan 5 dikali 1 juta, maka sama dengan 5 juta. Maka ujroh Anda sebesar 5 juta per bulan. 1 musim umroh atau 9 bulan dalam 1 tahun. Akumulasi 1 musim umroh sama dengan 5 juta dikali 9 bulan. Maka total income yang Bapak Ibu dapatkan di 1 tahun umroh itu adalah 45 juta Bapak Ibu atau 1 musim umroh. Pak, kenapa kok cuma 9 bulan? Iya Bapak Ibu, karena 3 bulannya itu dipergunakan untuk persiapan dan pelaksanaan jamaah umroh. Dan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dalam sebulan mendapatkan 5 juta, ini adalah angka yang cukup besar Bapak Ibu. Karena seperti kita ketahui bersama, UMR kota masing-masing daerah pun saat ini mungkin paling tinggi adalah di kisaran 5 juta. Itu di sekitar wilayah Bekasi Bapak Ibu. Untuk DKI saja masih banyak yang di bawah dari 5 juta. Maka kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan sebulan 5 jamaah umroh ini sudah cukup besar Bapak Ibu. Karena artinya sudah setara dengan UMR tertinggi di wilayah Indonesia. Nah, makanya ini patut untuk kita perjuangkan, berapapun Bapak Ibu yang mau, berapa penghasilannya, itu tergantung dari Bapak Ibu semua. Seperti yang tadi sudah disampaikan urutannya sama Bunda Evi, insya Allah ketika Bapak Ibu melaksanakan itu semua, maka apa yang disampaikan dalam formula sukses 1 ini, Bapak Ibu juga akan mendapatkannya. Nah, selain Bapak Ibu juga mendapatkan 45 juta per tahun atau 1 musim umroh, Bapak Ibu mendapatkan plus umroh gratis. Baik, next Mas Andri. Nah, di layar selanjutnya yaitu formula sukses 2. Potensi ujroh berbagi ini yang mana yang kita hitung? Yang kita hitung tadi adalah yang potensi 500.000 tadi Bapak Ibu. Jadi ini supaya Bapak Ibu tadi juga jelas ini ngitung yang mana, ini ngitung yang mana. Maka di sini saya sampaikan
yaitu duplikasikan cara siar Anda kepada grup agen Anda, yaitu membangun omset grup. Fokus duplikasi kepada 10 agen, jika setiap agen L1 closing 5 jamaah umroh per bulan, maka 10 agen L1 dikali 5 jamaah umroh sama dengan 50 jamaah umroh per bulan. Nah, 50 jamaah umroh dikali 500 komisi referral Bapak Ibu, maka total per bulan adalah 25 juta. Nah, jika 25 juta ini dikali 9 bulan, maka totalnya 225 juta per tahun. Nah, ujroh berbagi 225 juta per tahun ditambah ujroh pribadi Bapak Ibu, karena tadi selain Bapak Ibu juga membina grup atau membina jaringan, ternyata Bapak Ibu juga masih melakukan siar secara pribadi. Maka Bapak Ibu masih juga mendapatkan 45 juta per tahun. Maka total yang akan Bapak Ibu terima sebesar 270 juta per tahun plus umroh gratis. Nah, ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu Bapak Ibu bahwa 45 tadi adalah jamaah yang langsung kita bawa syarat. Jadi Bapak Ibu akan masuk sebagai EA atau qualified sebagai EA ketika setahun Bapak Ibu mendapatkan 45 jamaah umroh itu minimal. Jadi langsung yang direkrut oleh Bapak Ibu dan bukan grup. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat angka 270 juta, ini cukup besar Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu bergabung dengan Umroh Family, Bapak Ibu juga tidak diminta biaya sedikit pun oleh Pak Founder. Nah, sementara di agent lain, di biro lain, ada yang bayar mungkin mulai dari 500.000, 2,5 juta, bahkan ada yang sampai 20 juta. Bapak Ibu di sini bergabung di Umroh Family, tidak diminta biaya sedikit pun dan punya potensi per tahun itu 270 juta per tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu membangun perusahaan konvensional dari Bapak Ibu untuk mendapatkan income sebesar ini, berapa kira-kira modal yang harus Bapak Ibu miliki? Ya, tergantung. Bisa 2 miliar, 3 miliar, atau 4 miliar. Nah, plus masih mendapatkan umroh gratis. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu tidak mau rekrut yang sendiri tadi yang 45 juta per tahun, enggak masalah Bapak Ibu. Misalnya di sini Bapak Ibu fokus untuk membangun jaringan, dari yang 45 jamaah tadi, ternyata ada 15 sampai 20 yang mereka juga tertarik ingin mendapatkan komisi, Bapak Ibu tinggal bina, lalu tinggal arahkan, lalu Bapak Ibu karena waktunya habis untuk membina, Bapak Ibu tidak sempat untuk rekrut langsung, enggak masalah, itu pun angkanya masih cukup besar Bapak Ibu. 225 juta per tahun. Nah, ini poin-poin yang saya sampaikan pada slide ini, Bapak Ibu bisa catat supaya bisa menjadi motivasi kemudian apa yang harus dilakukan. Tentu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Evi. Baik, next Mas Andri. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu formula sukses eksekutif agen. Duplikasikan cara siar Anda kepada grup agen Anda. Tadi diulang lagi, 1 hari kita siar program ke 1 relasi, dalam 1 bulan 30 hari, sama dengan 30 calon jamaah umroh, closing 5 jamaah umroh, sama dengan 5 dikali 1 juta, sama dengan 5 juta. Maka ujroh pribadi Anda 45 juta per tahun atau 9 bulan. Nah, ini kenapa diulang-ulang Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham mana yang dapat komisi 1 juta, mana yang dapat referral 500, mana yang dapat komisi 300.000 dan seterusnya. Lalu fokus minimal 10 agen omset grup, jika 10 agen L1 sama dengan 50 jamaah umroh, dikali 9 bulan, totalnya adalah 450 jamaah umroh per tahun. Nah, dari 450 jamaah umroh dikali 300.000, ini sama dengan 135 juta per tahun. Nah, 135 juta per tahun dikali 10 agen L2 atau Len 2 Bapak Ibu, maka totalnya adalah sebesar 1.350 juta
per tahun. Nah, bonus tahunan EA 1.485 juta per tahun, ujroh pribadinya 45 juta, lalu ujroh berbaginya L1 225 juta per tahun, maka total income dari seorang eksekutif agen jika ia mencapai sempurna maka sebesar 1.755 juta per tahun. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini di tahun ketiga atau tahun keempat, Bapak Ibu sudah bisa mencapai angka ini. Amin. Oke, next Mas Andri. Nah, baik Bapak Ibu, lalu untuk level yang ketiga yaitu eksekutif direktur, yaitu tadi Bapak Ibu mempunyai 10 EA. Dan tadi 10 EA Bapak Ibu juga mempunyai 1 EA itu sekitar 450. Maka seseorang akan mencapai eksekutif direktur jika minimal di bawahnya sudah ada sekitar 4.500 jamaah umroh di tahun itu. Maka kualifikasi minimal 10 eksekutif agen langsung tanpa syarat minimal di tahun berikutnya, tanpa syarat produksi pribadi atau jamaah langsung, dan bisa diwariskan. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah pernah mencapai sekali untuk eksekutif direktur ini, ketika tahun depannya Bapak Ibu tidak mencapai, tidak masalah. Namun biasanya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Founder, jika Bapak Ibu terus rajin untuk membina jaringan Bapak Ibu, bukannya berkurang, namun akan terus berkembang. Lalu berapa bonus tahunan seorang eksekutif direktur? Yaitu 50% dikali bonus tahunan eksekutif agen langsung, perhitungannya yaitu 50% dikali 1.485 juta dikali 10 EA, maka totalnya 7.425 juta. Ini potensinya besar sekali Bapak Ibu. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kenapa divisi misinya Umroh Family, yaitu mengajak Bapak Ibu untuk menjadi pengusaha-pengusaha Muslim yang sukses, terutama di usaha umroh dan juga haji. Karena harapannya ketika Bapak Ibu punya uang sebesar ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk banyak hal. Tentu kalau hanya untuk memberangkatkan umroh satu keluarga sudah bukan hal yang sulit, tapi Bapak Ibu juga bisa mengajak tetangga, keluarga, membiayai anak-anak yatim, fakir miskin, mendirikan masjid, pondok pesantren, taman hafiz Quran, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Intinya di sini mungkin kalau ada sebagian, wah di sini kok kayaknya kita material. Tidak Bapak Ibu. Tapi Pak Founder mengajarkan Bapak Ibu untuk bisa kaya, karena dengan kaya itu Bapak Ibu punya banyak pilihan. Baik, next Mas Andri. Nah, materi yang saya sampaikan sudah cukup sampai di sini Bapak Ibu. Silahkan yang belum paham nanti bisa ditanyakan kepada orang yang mengajak Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa tanyakan juga ke kantor perwakilan, atau Bapak Ibu rajin untuk mengikuti pertemuan-pertemuan seperti ini agar ilmunya terasah terus, dan insya Allah nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Pak Founder maupun Bunda Evi. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu serius mengikuti pertemuan-pertemuan seperti ini, apa yang sudah dipetakan melalui marketing plan oleh Pak Founder, kita semua bisa mencapainya. Akhir kata, yang benar datangnya semata-mata dari Allah, kesalahan semata-mata dari saya sebagai al-fakir yang tentu banyak salah, khilaf dan dosa, dan saya mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan atau kalimat kata yang belibet. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amirno yang sudah selalu setia menyampaikan marketing plan atau strategi pemasaran di Umroh Family. Mudah-mudahan dengan seringnya kita dengar atau kita baca, kita semua akan lebih memahami tentang peluang-peluang yang akan kita dapatkan
dari Umroh Family. Tapi memang Amin. apa yang disampaikan Bu Evi tadi, memang kalau niat kita itu semata-mata memang orientasinya pada uang, kadang-kadang jadi ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita semuanya kita dasari dengan apa yang kita lakukan adalah niatnya adalah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi berikutnya yaitu testimoni barangkali dari semua peserta, apakah sudah siap mulai dari Jonggol, Wonosobo, Jeseng, dan Sukabumi. Kira-kira yang sudah siap siapa, atau mungkin mau berurutan dari Ibu Aminah dulu. Jonggol udah siap belum, Bu? Halo? Udah. Mas Adri gimana, Mas Adri? Ini yang tampil di layar masih Pak Amirna terus ini. Bu Aminah udah ada, Bu? Bu Aminah udah siap atau belum? Kok nggak ada suaranya? Infonya Bu Aminah itu tadi sakit, Pak. Suaranya masih kurang jelas. Oh, gitu. Masih belum bisa menyampaikan gitu. Next saja Pak, kalau yang mungkin berhalangan. Jonggol tuh Iya, diganti Bu Nur Ain, Pak Sumiatno, diganti Bu Nur Ain dari Ampana Sulteng. Oh, beliaunya udah siap tuh, Bu Nur Ainnya itu. Sudah siap belum, Bu? Bu Nur Ain dari mana, Bu? Bu Nur Ain tuh di layar sudah ada, monggo Bu Nur Ain. Sebentar lagi saya komunikasikan, Pak. Oh, gitu. Nah, alhamdulillah. Coba tes dulu. Iya, Assalamualaikum. Kasih banyak. Ini di posisi di mobil lagi jalan-jalan di Tanah Abang ya? Oh. Iya. Ibu dipertanyakan Ibu. Iya, enggak kedengaran Bu. Boleh diulangi apa ya? Bu Nur Ain di mana posisi, Bu? Ini, Bu. Halo. Bu. Saya lagi di mana ini, Mas Wawan di mana ini? Di mana ini? Lagi belajar. Lagi belanja. Lagi mana? Gimana bisa menyampaikan testimoninya? Sama Mas Wawan. Ya, silakan Bu. Bu Nur Ain, gimana bisa menyampaikan testimoninya? Apa enggak? Bisa enggak menyampaikan testimoninya sekarang? Bisa. Tunggu sebentar Pak ya, Mas. Barangkali bisa menepi dulu atau di kafe dulu, nggak apa-apa toh? Menepi dulu saya. Halo Bu. Ya halo Bu. Lagi Zoom. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterbatasan. Boleh chat Ibu Masita, lagi Zoom saya, lagi Zoom. Halo Ibu Masita, boleh baca saja lagi. Bu Nur Ain, suaranya terputus itu. Mic-nya ketutup. Lagi belanja, masalahnya aja kan? Itu mic-nya ketutup, Mas. Bu Nur Ain, Bu Nur, mic-nya di itu dulu Bu, yang kiri bawah, itu masih kemut. Mic-nya dibuka Ya, dulu. mungkin mohon izin berhenti dulu Ibu. Mungkin hanya beberapa kata-kata yang mungkin bisa disampaikan ke kami. Monggo. Di mobil loh, Bu. Bentar aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya ulangi lagi. Iya. Oke, Bu. Silakan, Bu.
Ya, sudah di dalam mobil. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Masulili. Saya dari KP Palu. KP Palu. Pertama-tama, kita sebagai hamba Allah patutlah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izinnya lah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan Zoom untuk bisa tatap muka bersama. Ucapan terima kasih kepada Bapak Founder, Pak Haji Dodi beserta Ibu, beserta tim-tim yang lain yang begitu baik melayani kami semenjak datang sampai kami tiba di Jakarta kembali. Ada beberapa testimoni yang saya ingin sampaikan yang selama saya rasakan di Tanah Suci. Begitu banyak pelayanan yang sangat-sangat baik dari tim-tim Bapak Founder, Bapak Haji Dodi. Ustadznya sangat ramah melayani kami. Kemudian Pak Hajinya sangat baik, tidak memilih orang dan tidak pilih-pilih orang. Maaf, ini pakai logat Sulawesi tidak apa-apa. Lanjut, Bu. Pakai dialek Sulawesi nggak Langsung apa-apa. saja dialek Saya nggak apa tahu Ibu ini Nurain. dialek Jakarta. Tidak apa-apa, Bun. Nggak Aman. apa-apa. Lanjut, Bun. Pakai Palu nggak apa-apa. Iya, logat Palu saja. Iya, sudah. Justru kalau Ibu pakai logat Sunda berarti aneh. Andre. Lanjut, Bun. Aman, Bun. Iya, Pak Founder dan tim, Ibu Epi, terima kasih. Mohon petunjuknya. Masih perlu saya sebagai pribadi masih perlu bimbingan dari Ibu. Petunjuk-petunjuk untuk bisa ikut bisa seperti lebih baik ke depan lagi. Apalagi yang mau dibilang ini? Ini saya dengan teman-teman di dalam mobil, semuanya pada senang dengan umrah family. Alhamdulillah, insya Allah kata mereka akan mengajak teman-teman yang lain supaya bisa ikut ke umrah family tahun depan lagi bisa ke Tanah Suci. Amin. 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 Tidak kedengaran ini apa dibilang? Amin. Amin ya rabbal Dengar, Bu. alamin. Kedengaran nggak, Bu? Belanjanya kebanyakan Ibu. Dilanjut Bunda Nurain, dilanjut. Kedengaran suaranya. Mas Andre suaranya kecil, tidak kedengaran. Suaranya kecil nggak apa-apa, yang penting suara Bunda Nurain keras kedengarannya. Suaranya saya jelas di sini kecil. Jelas suaranya. Jelas, Bunda. Suaranya jelas. Ya, itu saja testimoni dari saya, Pak. Intinya, pelayanan dari Umroh Family sangat luar biasa. Kami sebagai KP dari Palu mengucapkan terima kasih, sangat-sangat berterima kasih, karena kami sangat dilayani dengan baik. Dari tiba, dari Palu, dari Jakarta ke Madinah, sama-sama dengan Pak Dodi. Sangat baik pelayanannya. Kemudian balik lagi ke sini sampai sekarang masih diajak jalan-jalan. Ini lagi di mana ini Mas sama Mas Wawan. Mas Wawan mana kamu mukamu? Balik dulu. Pasal itu foto. Kisahnya Mas Wawan muka. Itu dia Mas Wawan. Konsen Ibu Mimin. Ini teman-teman saya. Iya. Ini di mana itu di Tanah Abang? Terima kasih semuanya. Ya, selamat ulang tahun buat Umrah Family. Semoga semakin sukses, semakin jaya, banyak-banyak yang jamaahnya. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan umrah kembali bersama Umrah Family. Amin ya rabbal alamin.
Ya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Luar biasa. Terima kasih Bu Nur Ain ya. Ulang dulu, tunggu sabar. Banyak. Ulang dulu, umrah family. Luar biasa. Allahu Akbar. Itulah testimoni yang disampaikan dari Palu. Jadi kalau logat Palu memang hampir-hampir juga seperti Makassar ya Bu. Jadi Dari Palu. Iya. Artinya logatnya kan kalau dengan Papua dengan Makassar ya nggak beda jauh lah, gitu toh. Mungkin testimoni yang lain kira-kira yang sudah siap. Kira-kira siapa? Bu Indah Ernawati sudah ada atau belum? Insya Allah tak. Oh ini Ibu ya? Ya, enggak. Baik Bu, silakan Bu untuk menyampaikan testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini izin untuk off kamera karena ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk saya on kamera. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, wa amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah dalam Zoom meeting tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Perkenalkan, nama saya Indah Irnawati dari Wonosobo, KP1. Izin untuk memberikan testimoni selama umroh kemarin. Alhamdulillah itu bisa bergabung untuk bisa melaksanakan umroh bersama umroh family dalam rangka dalam program milad tanggal 18 sampai 26 September kemarin. Selama pelaksanaan saya berterima kasih sekali kepada tim umroh family yang telah memberikan layanan secara optimal, prima, dan bergerak cepat untuk memberikan pelayanan dan bimbingan kepada kami selaku peserta dari umroh family. Kemudian untuk fasilitas dan lain sebagainya, insya Allah sangat luar biasa sekali yang saya rasakan sehingga saya dan teman-teman itu sangat nyaman, terutama dalam melaksanakan ibadah. Insya Allah ke depannya itu ingin melaksanakan ibadah kembali bersama umroh family. Sekali lagi saya berterima kasih sekali terhadap tim dari umroh family yang dengan sepenuh hati melayani kami, membimbing kami sehingga bisa melaksanakan umroh dengan sempurna. Dan semoga semua amal ibadah yang kita laksanakan kemarin dan kedepannya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan testimoni terutama pada pelaksanaan umroh program milad 18 sampai 26 September. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah dari Wonosobo. Jadi baik dari Bu Ain maupun dari Bu Indah memang luar biasa. Artinya pelayanan dari
umroh family tidak diragukan lagi. Yang berikutnya mungkin dari Bu Intan Fitriani. Sudah siap, Bu? Halo, Bu Intan? Bu Intan, udah siap atau ada pengganti yang lain? Silahkan yang dari Ciseeng ini, Bu Intan Fitriani dari Ciseeng, monggo. Tadi konfirmasi infonya masih di jalan pulang kerja. Oh. Kira-kira bisa nggak menyampaikan untuk Bu Intan? Nggak bisa? Atau dilanjut Pak Ustadz Panda mungkin? Halo? Ustadz Wanda katanya nggak bisa masuk katanya Pak. Ya, Ustadz Wanda nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk? Oh gitu. Dari yang lain, Mbak, boleh silahkan dibuka aja. Kira-kira masih ada yang lain yang mau menyampaikan? Kalau di data ini kan tadi yang Bu Aminah diganti Bu Nur Ain udah, kemudian Bu Intan Fitri, Bu Indah Irna sudah, ini tinggal Bu Intan sama Pak Ustadz Wanda. Kalau tidak bisa barangkali ada yang lain mau menyampaikan, monggo. Ada enggak kira-kira? Kalau memang sudah tidak ada, barangkali bisa disampaikan di kesempatan Zoom yang akan datang. Mungkin sekarang bisa kita lanjut ke diskusi. Gimana Ibu Bapak? Ya Pak, monggo didiskusi aja. Dipersilakan. Baik, karena untuk peserta dari yang testimoni memang barangkali semuanya masih belum siap. Kita lanjut ke diskusi atau tanya jawab yang akan langsung dipimpin oleh Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada nih Pak. Ya, ini Pak. Oh, baik Pak, ada silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi Idris Sri Amri wa Uqdatan min lisani yafqahu qawli rahmatika ya pertama-tama ya kami founder kita Bapak Kiai Dodi Al-Ansor dan juga sebagai pimpinan dari PT Ihya Barokah Abadi, dan senantiasa beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga yang kami hormati para pimpinan KP berbagai wilayah, wabil khusus kami dari perkenalkan dari nama saya Wanda Zainal Arifin dari KP perwakilan Kota Sukabumi, pimpinan Bapak Haji Bambang Sudarmono beserta Ibu Handa. Maaf, ya ada sedikit terganggu sudah melaksanakan acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mohon maaf dari tadi mungkin ada dari suara. Dan kami juga mohon maaf ini suara agak sedikit serak pilek karena kami juga baru pulang dari Umroh karena mungkin
pengaruh daripada cuaca yang tadinya panas kembali menjadi dingin. Mohon maaf apabila suara saya kurang jelas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kami ucapkan atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Insyaallah pada malam hari ini akan menyampaikan berbagai testimoni terkait keberangkatan saya bisa berangkat umroh melalui PT Ejkia Barokah Abadi dan juga melalui umroh kami. Pertama, kami sangat bersyukur kepada Allah SWT. Ini adalah merupakan takdir saya untuk bisa bergabung bersama Umroh Family. Yang kedua, kami juga sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pender dan juga semua pengurus daripada Umroh Family ini yang alhamdulillah terasa luar biasa dalam hal baik jamuan, kemudian fasilitas dan juga lain sebagainya. Yang alhamdulillah ini adalah merupakan salah satu penghargaan, salah satu kemuliaan juga bagi saya bisa bergabung di Umroh Family. Mudah-mudahan Umroh Family ini jadi sebuah biro perjalanan umroh yang senantiasa berkualitas, berkembang dan maju. Sedikit saya testimoni terkait tentang keberangkatan. Ya alhamdulillah Umroh Family ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat luar biasa sekali. Saya bisa berangkat melalui Umroh Family ini. Awal mulanya saya bergabung di Umroh Family ini. Pertama saya berniat ingin berangkat ke Tanah Suci walaupun dalam keadaan saya tidak punya uang. Tetapi dengan niat tulus, dengan niat ikhlas ingin pergi ke Tanah Suci, yang akhirnya alhamdulillah Allah memberikan jalan bagi saya, yaitu salah satunya bisa bergabung di Umroh Family ini. Pertama, kalau tidak salah saya pertama kali bergabung itu di bulan Mei 1 tahun belakang. Saya mengajak 2 orang saudara saya, yaitu Ibu Hajah Mastuti dan juga Bapak Haji Jejen Jailani, yang alhamdulillah padahal pada saat itu saya belum punya uang, tetapi saya niat bersiar. Karena salah satu daripada keutamaan siar umroh ini, walaupun kita mengajak orang, tetapi belum ada orang yang bisa ikut kepada kita, tetapi kita sudah memiliki nilai ibadah, insya Allah. Ketika seseorang mengajak satu kebaikan, maka Allah akan menggantinya 10 lipat daripada kebaikan itu, masya Allah. Nah ini Allah buktikan, salah satunya saya mengajak 2 orang saudara kandung saya, Ibu Hajah Mastuti dan juga Ibu Bapak Haji Jejen, yang alhamdulillah berangkat Bikes. Nah dari sana, itu saya sudah bisa merasakan kelebihan daripada Umroh Family ini, ada sebuah sistem jaringan. Sehingga walaupun saya belum bisa berangkat, tetapi ujroh sudah bisa keterima, alhamdulillah. Dan kemudian setelah saudara saya pulang dari sana 2 minggu kemudian, ya alhamdulillah beliau mendapatkan 10 orang jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ini adalah doa daripada orang yang pulang daripada haji dan umroh ini, doanya mustajabah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga saya dari saudara kandung saya ini, saya alhamdulillah mendapat 10 dari 500.000 dari 10, 5 juta lebih, 5 juta 500 kurang lebih, yang akhirnya uang tersebut saya
mengajam untuk tidak diambil sama sekali, langsung di TP ditransfer ke PT Ejkia Barokah Abadi. Ya alhamdulillah untuk tanggal kemarin tanggal 18 saya alhamdulillah dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat bersama umroh family. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini adalah merupakan salah satu kelebihan daripada umroh family. Terima kasih kami ucapkan kepada para pengurus wabil khusus, kepada Bapak Penderja di Al Ansori dan juga Yain. Ya alhamdulillah selalu membimbing kami, membimbing saya. Assalamualaikum. Silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Halo, kedengaran Pak? Halo. Terdengar Ustaz, terdengar. Silakan dilanjut. Oh iya. Saya lanjut ya terkait tentang umroh family ini, yaitu salah satunya keuntungan bagi saya bisa menikmati daripada sistem jaringan yang alhamdulillah terasa secara saya pribadi ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa umroh family ini sesuai dengan slogan ASI Tubaitullah. Jadi bisa memudahkan siapapun jamaah yang bisa ikut berangkat ke tanah suci. Masya Allah, tabarakallah. Ini mudah-mudahan umroh family ini semakin berkembang, semakin jaya, dan juga saya mengajak kepada rekan-rekan yang lain yang sudah berangkat, mari kita bersiar umroh, karena syiar umroh ini adalah merupakan ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berikhtiar mengajak kebaikan, Allah 10 daripada kebaikan tersebut. Nah itu, dan tidak ada pun jamaah yang tidak ikut, andai kata pun itu kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan kita tetap, saya juga berharap ketika bersiar itu banyak jamaah, bahkan dari biro-biro yang lain, harapannya bisa langsung bergabung dengan umroh family ini, itu ya. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Mohon maaf atas segala kehilapan, atas segala kesalahan selama saya bergabung di umroh family ini. Insya Allah saya akan selalu bersiar umroh demi untuk memajukan umroh family ini, karena saya sudah terasa nyaman, terasa enak baik dalam segi fasilitas. Dan salah satunya ini perlu kami sampaikan, Masya Allah, dari berbagai mutawibnya dan juga pembimbingnya, TL-nya juga Masya Allah sangat luar biasa sekali. Salah satunya kemarin ada salah satu teman dari Sukabumi yang betulan kemarin pernah berpisah dengan saya, hilang sempat dari mulai duhur sampai jam 12 malam. Tapi alhamdulillah dengan adanya sistem jaringan di sana, semua saling berkontak, semua saling koneksi, alhamdulillah bisa pulang dengan selamat dan sesuai dengan hotel yang telah ditentukan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, jaringannya sangat kuat sekali. Itu salah satu pengalaman yang sudah saya alami waktu di sana. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wanda atas testimoninya, dan luar biasa sekali bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyampaikan testimoninya bahwa memang
umroh family sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan hal ini bisa sebagai pegangan kita semuanya dalam mensiarkan umroh family ke masyarakat. Untuk acara selanjutnya yaitu acara diskusi dan tanya jawab yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Dodi Lansor. Waktu sebelumnya saya serahkan, semoga Pak Yai. Halo, Pak Dodi sudah ada belum Bu? Bu Evi? Belum Pak, monggo mungkin nanti ada Mas Andre, ada Pak Amirno yang mungkin bisa bantu jawab. Iya. Dipersilakan Bapak Ibu mungkin yang sudah siap dengan pertanyaannya, mau disampaikan ke siapa? Baik itu ke Bu Evi yang saat ini sudah siap untuk memberikan jawaban, Pak Amirno maupun Mas Andre, monggo dipersilakan. Enggak? Kalau nggak ada mungkin saya aja yang bertanya ya Bu. Ya, kalau nggak ada yang tanya kan saya. Lanjut. Ya. Borong aja borong. Ya. Ya, monggo siapa dulu yang mau tanya dulu nggak apa-apa. Atau Ini namanya MC kreatif. Bu, saya cuma ini loh Bu, tadi yang Ibu sampaikan kaitannya dengan masalah jalur Bu. Jadi kalau pengertian jalur itu apakah, misal ini gini, saya kan kebetulan buka ada di beberapa titik, baik itu di Temanggung maupun di Purwodadi. Nah, dalam hal ini sebenarnya seperti itu menyalahi jalur apa tidak? Kemudian misalnya nanti dari Purwodadi atau dari Temanggung ada yang mau istilahnya itu menjadi calon jamaah umroh lewat saya, itu boleh atau tidak seperti itu Bu? Monggo Bu, bisa diberikan apa penjelasan? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sumiatno. Jadi untuk kita mempunyai 10 orang bagus itu adalah dari 45 jamaah kita nih. Dari 45 jamaah kita pasti kita punya pilihan 10 yang bagus, dan saya biasanya memilih yang bagus itu biasanya saya perankan menjadi kantor perwakilan, sehingga pekerjaan kita akan lebih ringan karena orang yang sebagai basis kita tunjuk jadi kantor perwakilan, otomatis dia akan berproduksi 45 jamaah. Sehingga tugas kita merasa ringan, tidak harus menghitung sudah dapat berapa. Nah, contoh Pak Sumiatno adalah di Kabupaten Semarang, akan membuka di Temanggung. Oke. Di Temanggung itu sudah ada Bu Eli, Temanggung 1. Ya. Pak Sumiatno mau buka di sana boleh, karena Temanggung itu kan luas, ya. Saya biasanya membuka satu daerah itu sampai 5 titik karena probabilitasnya pasti nanti yang jadi itu 2, yang 3 itu tidak jadi. Nah, di situ akan ada efektivitas pekerjaan kita di mana turun satu kota itu kita menggarap 5 titik. Nanti kalau memang disepakati Pak Sumiatno berarti akan mendidik agennya di Temanggung untuk menjadi kantor perwakilan. Tapi memang saran saya, kalau memang orang itu kurang belum paham ilmunya ataupun mungkin belum paham cara membangun sebuah manajemen perkantoran, saran saya dijadikan agen dulu, biar dia tahu rule-nya seperti itu Pak. Dia paham dari awal sampai akhir supaya dia bisa menjalankan dengan betul. Tapi kalau dia jadi agen, kalau mendapatkan jamaah maka akan dititipkan ke Bu Eli. Nah, Bu Eli akan membackup jamaahnya Pak Sumiatno dan dia berhak atas 650-nya. Namun untuk jaringan
misalnya Pak Budi itu adalah L1-nya Pak Sumiatna. Sehingga yang 1 juta masuk Pak Sumiatna. Yang 500 masuk Bu Suti. Seperti itu, Pak. Iya. Tidak ada yang tertukar. Jadi, dimanapun Pak Sumiatna buka, selama di situ sudah ada kantor perwakilan aktif, dan memang berkapasitas untuk membackup jaringannya Pak Sumiatna, tidak masalah. Seperti itu, Pak. Ya, Bu. Ya, paham kalau gitu, Bu. Jadi artinya saya takutnya tadi kalau misalnya mau buka di sana karena sebenarnya wilayah saya adalah di Kabupaten Semarang, berarti menyalahi aturan gitu. Tapi saya pikir kalau setelah mendapatkan penjelasan ini, saya kira oke, Bu, siap, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya yang ke Bu Elinya yang di Temanggung itu adalah biaya operasional perwakilannya, saya pikir masuk akal betul, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Iya, oke. Sama-sama, Pak. Monggo yang lain, siapa yang mau mengajukan pertanyaan, baik itu ke Bu Evi maupun ke Pak Amirno atau ke Mas Andre, silakan, Bapak Ibu. Waktu kita masih jam 10 kurang. Ada enggak ya? Tidak ada lagi. Bu Handa kayaknya Pak itu. Monggo Bu Handa. Monggo Bu. Mungkin suaranya Bu dibuka dulu Bu. Kata Bu Handa mungkin sudah pada tidur Pak. Oh gitu. Oh iya. Bu, lanjut ke saya aja, Bu. Itu terkait dengan brosur, Bu. Jadi kalau masalah brosur, mungkin enggak gitu. Jadi ada semacam pembuatan atau percetakan brosur yang sifatnya dibikin sentral, apakah itu di pusat atau itu harus di wilayah gitu misalnya. Karena kalau cetaknya itu dalam jumlah banyak itu artinya saya pikir itu akan lebih murah daripada masing-masing perwakilan mencetak sendiri. Tapi misalnya memang harus masing-masing perwakilan nyetak nggak masalah. Tapi saya sih kemarin memang pernah menyampaikan ke Mas Andre, mungkin nggak sih bisa dicetak dari pusat sehingga nanti dari perwakilan tinggal kita transfer berapa perennya gitu. Jadi misalnya seperti itu kan akan memperingan masing-masing perwakilan untuk bisa mengeluarkan biaya. Barangkali terkait dengan brosur gimana itu, Bu? Monggo mungkin berkaitan brosur Pak Andre. Sebentar Bunda, saya tadi habis dari atas, dari lantai 2, baru duduk ini ada pertanyaannya jadi nggak dengar ini. Mas Andre, yang kapan saya pernah WA terkait dengan masalah itu kebutuhan brosur, karena kan saya kebetulan sudah membuat di beberapa titik itu setiap titik-titik kan pasti saya beri brosur sama formulir. Kemudian kemarin waktu presentasi di rumah sakit itu juga saya otomatis bagikan brosur sama formulir lah. Maksud saya kalau misalnya pencetakan brosur itu bisa disentralisasi misalnya di pusat atau gimana sehingga nanti dari perwakilan tinggal kita beli berapa kebutuhannya, apa 1 rem atau 2 rem atau berapa sehingga nanti secara biayanya berapa kita transfer. Itu gimana Mas Andre? Jadi untuk brosur memang dari pusat itu sering promo ya untuk brosur harga subsidi. Nanti pada saat kita mau cetak brosur biasanya kita umumkan di grup pimpinan KP Pak Sumiatno. Ini kita belum cetak brosur karena kita menunggu apakah ada perubahan atau tidak. Nanti kalau tidak ada dalam seminggu 2 minggu ini kita sudah cetak brosur. Nanti langsung kita share kok di grup pimpinan KP. Seperti itu. Oke,
Oke, Mas Andre. Jadi kalau memang begitu, artinya berarti sudah ada ya. Jadi nanti tinggal kami, mungkin karena saya orang baru aja barangkali ya. Ya, sudah rutin biasanya udah ada itu. Iya. Iya, mungkin Bapak Ibu kalau sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin kita sharing, dipersilahkan sambil menunggu besok. Mungkin minggu depan insya Allah Pak Founder sudah stay ya Bapak Ibu. Dipersilahkan. Kalau sudah cukup. Halo, saya mau nanya dong. Oh iya. Monggo Pak. Monggo Pak Haji. Oke. Ini sehubungan dengan apa namanya yang brosur Furoda ya, Furoda. Itu kan ada yang 350 juta sama 250 juta. Itu yang 250 juta mengalihkan Furoda juga, cuman fasilitasnya lebih sedikit gitu ya. Lebih rendah gitu ya. Pengertiannya itu atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bantu jawab ya. Jadi yang membedakan Haji Furoda yang eksklusif dan ekonomi itu fasilitasnya Pak. Jadi yang 350 itu fasilitasnya eksekutif lah kalau naik bis itu. Tapi kalau yang Haji Furoda yang 250 juta itu yang paket ekonomi. Seperti itu. Siap. Karena kemarin saya sempat tanya sama orang ini, oh kayaknya itu ini deh katanya Haji Plus kayaknya. Coba tanya yang benar kayak gimana gitu. Bukan Makanya Haji saya Plus. pastiin dulu. Jadi itu yang dua-duanya itu yang dapat diskon 20 juta itu ya sebelum sampai akhir November itu kan ya? Berdasarkan berdasarkan brosur ya saya. Oke. Ya betul Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada yang bertanya. Itu Pak Ustadz mau nanya Pak Andre mengenai Haji Furoda tadi saya juga mau nanya. Seandainya itu kan kita pemberangkatannya sendiri oleh Umroh Family, SPA Keluarga ataukah konsorsium nantinya Pak? Terima kasih. Nanti untuk keberangkatan khusus kok jemaah kita SCA Barokah Abadi ini saya nanti akan share di grup pimpinan kegiatan kita kemarin waktu berangkat jemaah umroh jemaah haji kita nanti lumayan banyak kok, lebih dari hampir 200. Nanti saya share di grup pimpinan KP. Oh baik, bukan konsorsium gabungan antar travel gitu ya? Bukan. Khusus SCA Barokah Abadi aja. Terima kasih. Ya. Satu lagi dong saya tanya. Sampai dengan kemarin itu yang udah diberangkatkan sama Umroh Family berapa jemaah ya? Ada yang tanya kemarin soalnya tuh, ini udah berapa banyak nih katanya gitu. Saya belum tahu jawabnya. Statistik, terima kasih. Pertanyaannya mungkin laptop saya yang pecah-pecah, Pak Aziz, mungkin bisa diulang. Sampai kemarin yang berangkat 338 jamaah itu pas ulang tahunnya miladnya Umroh Family itu sudah total berapa jamaah yang diberangkatkan oleh Umroh Family? Makasih. Iya. Data di pusat Mas Andre, dipersilahkan. Arsip di Pak Andre. Ini kebetulan kalau arsip totalnya pasti kan Mas Irfan yang pegang. Tapi kita kan sudah 40 kali keberangkatan. Kita berangkatkan itu kan di pukul rata-rata ya satu gelombang itu satu rombongan sekitar 45 minimal ya. Ya tinggal dikalikan. Kalau tahun kemarin itu kita memberangkatkan udah lebih dari khusus Umroh Family ini hampir menyentuh angka 5.000 Pak. Tahun kemarin 5.000.
Iya, Ya. tahun kemarin, tahun kemarin ya, tahun kemarin. Kalau tahun ini udah 45 trip ya, 45 batch gitu ya? Enggak, kita kan baru mulai lagi yang tahun baru itu kan kita mulai dari setelah haji, Pak. Oh. Jadi mulai haji kemarin kita baru satu kali perberangkatan, sama yang ini kedua. Satu sama kedua ini kemarin, kalau kemarin kan 338 tuh Pak ya. Satunya kita berapa kemarin? Sekitar 50-an ya? Iya, 50-an. Ya sekitar 400, 5.400 lah ya. Kalau kemarin kan 5.000 gitu ya Pak? Ya, betul. Oke. Makasih Pak. Masih ada lagi juga? Iya, mungkin sekedar pengumuman Pak Sumiatno. Jadi khusus untuk yang Jawa Tengah itu dan DIY Pak Bonda sudah mengumumkan bahwa yang sudah melalui Solo itu sudah dimulai bulan Desember besok. Jadi Solo itu jeda seperti itu. Oh gitu. Iya. Start Solo ya Bu? Iya. Nah, dan untuk bulan Desember ada pemberangkatan di awal Desember dan di akhir Desember. Awal sama akhir ya. Kalau yang akhir yang ada tambahan 5 juta tadi ya Bu? Gimana Pak? Yang akhir itu yang tadi Bu A-nya ada WA ada tambahnya 5 juta atau gimana itu tadi? Iya, yang akhir ada tambahan biaya 5 juta. Seperti itu. Iya. Ya Bu. Itu saja sih pengumumannya Pak, dan mungkin saya menghimbau kepada seluruh pimpinan kantor perwakilan untuk seluruh jamaahnya besok yang akan diberangkatkan, kami mohon untuk dimanasik Pak, sehingga pada saat tawaf kita banyak sekali melihat hal-hal yang kadang kurang pas dilakukan, contoh misalnya pas di depan multazam harusnya yang mengangkat tangan dan mencium, tapi kadang dilakukan sebelum gitu loh. Jadi terus sa'i itu 14 putaran. Jadi satu putaran itu 7 kali 2. Jadi kami mohon sekali untuk seluruh pimpinan kantor perwakilan membekali jamaah dengan ilmu. Manasik boleh 1, 2, 3 kali. Kan ada alokasi uang pembinaan di luar akomodasi dan paspor. Itu betul-betul kita itu diamanai Allah untuk memberikan ilmu. Jadi jangan sampai hanya sekali aja praktek tapi jamaah tidak tahu di sana. Kasihan. Jadi kalau misalnya contoh sa'i sampai 14 kali putaran itu kan sangat memprihatinkan kita, Bapak Ibu. Kadang sudah dimanasik, tapi karena yaitu tadi masalah frekuensi, tapi tidak ada salahnya kita harus mengulang berkali-kali supaya jamaah kita pulang umroh itu punya ilmunya. Ya Bu, siap Bu. Insya Allah nanti kalau udah jamaahnya mulai ini minimal misalnya katakan 5 orang itu aja kita sudah berani ini Bu nanti buat kelas itu ya untuk manasik itu. Iya Pak, enggak apa-apa di privat di kantor perwakilan bisa. Insya Allah Bu. Bahkan kemarin waktu di rumah sakit itu saya sudah sampaikan, kebetulan kan kita juga numpang di acara pengajiannya rumah sakit. Ada Pak Yainya, saya juga bilang minta tolong nanti kalau misalnya pas ada manasik kami undang juga belinya siap Bu. Iya Pak. Itu juga untuk evaluasi bersama. Barangkali gitu, masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita tutup dengan doa. Barangkali yang Pak Ustadz atau Pak Yai yang siap untuk doa malam ini, kira-kira siapa yang masih ada? Ada Ustadz Dede, Pak? Baik, Ibu Bapak, boleh saya memimpin, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf dari tadi nggak ngidupin kamera karena habis dibekam, diperokin, udah diapain aja nih badan.
Alhamdulillah Allah masih kasih sehat, Allah masih kasih nikmat. Dan memang perjalanan umroh kemarin itu sangat luar biasa. Sehingga alhamdulillah mudah-mudahan satu sama lain kita bisa saling menguatkan, saling menyemangati, dan mudah-mudahan dari momen umroh kemarin saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun buat Umroh Family. Semoga semakin berjaya, berkibar, maju, sukses, berkah, dan jamaahnya tambah banyak sehingga semua yang menjadi frontliner atau ujung tombak dari Umroh Family pun semuanya berkah, bahagia, dan semuanya sukses bersama di Umroh Family. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maulana ya ma'bul ya jal jalali wal ikram dan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'amahu yukafihu majidah. Ya Rabbana ولك الشكر كما ينبغي للجلال وعجل الكريم وعجل سلطانك. اللهم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قدير الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك أغننا فضلك أما سواك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحد إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله يا الله يا الله يا الله يا محمد يا محمد يا رسول Umroh Family PTSG. اللهم يسر ولا تؤسر اللهم يسر ولا تؤسر اللهم يسر ولا تؤسر. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة علينا في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terakhir kita doakan sama-sama semoga saudara-saudara kita termasuk Pak Haji Dodi yang sedang melangsungkan perjalanan Surabaya Jakarta, kita doakan sama-sama semoga diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali dan bersiar seperti biasa lagi untuk membesar Umroh Family. Umroh Family luar biasa. Luar biasa, Allah Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Peserta Zoom meeting di malam hari ini, saya sebagai pengantar acara apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf. Sampai ketemu di Zoom meeting berikutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumiatno. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Amirno, Ustaz Dede, Pak Andre, dan Bapak Ibu yang lain. Mas Andre. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Anda. Pak Dede.
Pastor Gede, Pak Monggo. Meta, Bu Ani, Bu Muntaha. Selamat malam, Bunda. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Evi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dedeh, Bu Karmila, Bertemu. Bu Hani.